Halo sobat, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perlu untuk diketahui dan dipahami, berikut ini merupakan alur rekrutmen dan jadwal pelaksanaan RBB 2025 jenis rekrutmen reguler. Berdasarkan data RBB 2024, tes online tahap 1 memiliki passing grade TKD minimal 58, akhlak minimal 65, nilai wawasan kebangsaan minimal 50. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa tes wawasan kebangsaan sebanyak 10 soal dalam waktu 5 menit. Sebelum kita bahas soal-soal wawasan kebangsaan, saya berharap sobat dapat klik tombol subscribe dan jangan lupa like dan share juga ya. Soal nomor 1. Pengarang lagu Indonesia Raya adalah A. Ismail Marzuki, B. W.R. Supratman, C. Simanjuntak, D. Muhammad Yamin, E. Ibu Sud. Perlu untuk diketahui, Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ialah seorang komponis, wartawan, dan pejuang kemerdekaan yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbol persatuan dan semangat perjuangan. Lagu ini pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta, yang juga melahirkan Sumpah Pemuda. Maka jawaban yang benar adalah B. W.R. Supratman. 2. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal A. 1 Oktober, B. 1 November, C. 1 Juli, D. 30 September, E. 22 Juli. Perlu untuk diketahui, Hari Kesaktian Pancasila disebabkan oleh sejarah pada tanggal 30 September 1965. Pada saat itu, ada peristiwa pemberontakan dan usaha perebutan kekuasaan oleh PKI. Untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi berideologi komunis. Tetapi karena perjuangan dan semangat para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia, usaha PKI tersebut tidak berhasil. Maka dianggaplah bahwa alangkah sakti dan sakralnya Pancasila. Karena kesaktian Pancasila itulah jadi diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober ditetapkan oleh Presiden Soeharto berdasarkan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Maka jawaban yang benar yaitu A. 1 Oktober. Nomor 3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab A. Ramayana, B. Negara Kertagama, C. Sutasoma, D. Jayabaya, E. Baratayuda. Perlu untuk diketahui, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis di dalam Lambang Garuda Pancasila. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14 Masehi. Maka jawaban yang benar yaitu C. Sutasoma. Nomor 4. Kedudukan Presiden dengan MPR. A. Sejajar, B. Lebih rendah, C. Lebih tinggi, D. Di atas, E. Di bawah. Perlu untuk diketahui, sebelum diamandemen, MPR sebagai lembaga tertinggi negara
diberi kekuasaan tak terbatas atau superpower. Kedudukan MPR sebagai lembaga negara dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan Undang-Undang 1945 telah mengakibatkan sistem ketatanegaraan antar cabang kekuasaan negara saling mengimbangi dan mengawasi antar lembaga negara. Maka jawaban yang benar yaitu A. Sejajar. Nomor 5. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan gambar A. Padi dan kapas, B. Rantai, C. Kepala banteng, D. Bintang, E. Pohon beringin. Sobat dapat melihat pada gambar berikut ini. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu terdapat pada sila kedua yang memiliki gambar rantai. Maka jawaban yang benar yaitu B. Rantai. Nomor 6. Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke A1, B2, C3, D4, E benar semua. Jawaban yang benar yaitu D alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 7. Indonesia menganut sistem presidensial yang artinya A. Menteri bertanggung jawab kepada DPR, B. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden, C. Presiden sebagai kepala negara bersifat simbolis, D. Presiden bertanggung jawab kepada DPR, E. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Perlu untuk diketahui, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa campur tangan parlemen. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Pasal 1, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Opsi C salah karena Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan sebagai simbol negara saja. Opsi D dan E salah karena Presiden bertanggung jawab kepada rakyat, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Maka, jawaban yang benar yaitu B. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Soal nomor 8. Apa makna alinea kedua pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? A. Keteguhan bangsa Indonesia membela kemerdekaan dan melawan penjajah. B. Mengandung makna perjuangan dalam mencapai kemerdekaan dan cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Adanya pengukuhan proklamasi. D. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan dan karunia Tuhan, serta didorong oleh tekad kuat bangsa sebagai negara yang berdaulat. E. Terkandung fungsi dan tujuan negara Indonesia.
Perlu untuk diketahui, bunyi alinea kedua pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, adil dan makmur. Maka jawaban yang benar yaitu B. Mengandung makna perjuangan dalam mencapai kemerdekaan dan cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nomor 9. Jepang menyerah kepada pasukan sekutu pada tanggal A. 6 Agustus 1945, B. 9 Agustus 1945, C. 13 Agustus 1945, D. 15 Agustus 1945, E. 17 Agustus 1945. Perlu untuk diketahui, Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah dijatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Penyerahan resmi Jepang kepada sekutu ditandatangani pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo, yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Maka jawaban yang benar yaitu D. 15 Agustus 1945. Nomor 10. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. DPR, B. Presiden, C. MPR, D. Mahkamah Konstitusi, E. Mahkamah Agung. Perlu untuk diketahui, dasar hukum terdapat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Maka jawaban yang benar yaitu C. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nomor 11. Wilayah negara Indonesia berdasarkan prinsip negara kepulauan disebut A. Zona ekonomi eksklusif, B. Wawasan Nusantara, C. Teritorial daratan, D. Wilayah kontinental, E. Landasan kontinental. Perlu untuk diketahui, wilayah Indonesia berdasarkan wawasan Nusantara. Wilayah daratan meliputi pulau-pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wilayah lautan, perairan Indonesia mencakup perairan teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Wilayah udara, ruang udara di atas daratan dan lautan Indonesia. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya. Maka jawaban yang benar yaitu B. Wawasan Nusantara. Nomor 12. Landasan hukum yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan adalah A. Proklamasi Kemerdekaan, B. Deklarasi Juanda 1957, C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1, D. TAP MPR tentang Wawasan Nusantara, E. Undang-Undang Agraria. Perlu untuk diketahui, Deklarasi Juanda 1957 diumumkan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia, Juanda Kartawijaya, menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah, bukan laut bebas. Sebelum deklarasi ini, wilayah laut Indonesia hanya sejauh 3 mil dari garis pantai masing-masing pulau, sehingga perairan antar pulau dianggap sebagai laut internasional. Maka jawaban yang benar yaitu B. Deklarasi Juanda 1957.
13. Prinsip utama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah A. Desentralisasi penuh tanpa kontrol pemerintah pusat. B. Sentralisasi kekuasaan di tangan kepala daerah. C. Pemerintah pusat memiliki kewenangan utama dalam mengatur negara. D. Negara bagian memiliki kedaulatan penuh. E. Setiap daerah memiliki hukum sendiri yang terpisah dari nasional. Perlu untuk diketahui, prinsip utama dalam NKRI adalah kesatuan wilayah, kedaulatan rakyat, negara hukum, persatuan dalam keberagaman, dan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Prinsip-prinsip ini menjaga keutuhan Indonesia sebagai negara yang demokratis, berdaulat, dan menjunjung tinggi hukum serta kebersamaan. Indonesia adalah satu kesatuan wilayah, baik daratan, lautan, dan udara. Semua daerah tetap berada dalam kendali pemerintah pusat meskipun diberikan otonomi daerah. Maka jawaban yang benar yaitu C. Pemerintah pusat memiliki kewenangan utama dalam mengatur negara. Nomor 14. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia menganut konsep A. Sistem pertahanan militer penuh. B. Sistem keamanan berbasis individu. C. Sistem pertahanan rakyat semesta. D. Sistem pertahanan berbasis komunitas. E. Sistem pertahanan yang hanya melibatkan TNI dan Polri. Perlu untuk diketahui, Indonesia menganut konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAN Kamrata. Dasar hukum terdapat pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Maka jawaban yang benar yaitu C. Sistem pertahanan rakyat semesta. Nomor 15. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi untuk A. Mengatur sistem ekonomi global. B. Menjadi ideologi dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Menghilangkan peran agama dalam kehidupan masyarakat. D. Menjalankan pemerintahan dengan sistem monarki. E. Mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Perlu untuk diketahui, Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial di Indonesia. Maka jawaban yang benar yaitu B. Menjadi ideologi dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 16. Dalam suatu unjuk rasa, massa menuntut perubahan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, apa sikap yang seharusnya dilakukan? A. Ikut serta dalam demonstrasi tanpa memahami isu yang diperjuangkan. B. Menolak segala bentuk protes karena dapat mengganggu ketertiban. C. Mengkritisi kebijakan pemerintah dengan tetap mematuhi hukum. D. Melakukan tindakan anarkis agar tuntutan segera dikabulkan. E. Tidak peduli karena itu bukan urusan pribadi. Soal ini adalah soal PR. Silakan sobat tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian soal dan pembahasan tentang wawasan kebangsaan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga sobat dapat lulus tes RBB 2025. Sehat selalu dan bahagia selalu. Sampai berjumpa.